semua pahala buat kita kan, gitu. Pahala dia yang berkurang, ya udahlah gitu. Jadi kita hadapi aja dengan senyuman semuanya. Lantas bagaimana nasib Ica nantinya? Sanggupkah Ica mempertahankan citra positif kala dirinya harus hidup di negeri orang tanpa dampingan sang bunda? Ataukah Ica bakal terjebak pada pergaulan bebas yang kerap melanda kaula muda saat lepas dari pengawasan orang tua? Hidupnya nyaris dihabiskan di lokasi syuting, rumah, dan sekolah. Daripada hangout ataupun keliling ke pusat keramaian, Ica lebih suka tinggal di rumah dan memetik gitar kesayangannya. It's not to say but Selain syuting, Ica juga punya segudang kegiatan. Fitness dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler saat di SMA dulu adalah bagian dari rutinitas Ica. Mereka sudah berada di tempat yang membahagiakan. Semoga mereka mendapat bekal untuk masa depan mereka. Namun, sekalipun agak tertutup, pesona Ica tetap saja tak bisa disembunyikan begitu saja. Arifin Putra dan Dude Herlino tak canggung-canggung memuji kepribadian gadis 17 tahun tersebut. Arifin Putra dan Dude bahkan sempat disebut-sebut pacaran dengan Ica. Ica? Nah lo. Enggak, kalau sama dia temenan aja lah. Gitu. Enggak, itu cuma temenan aja. Pasti kenal lah. Siapa sih yang gak kenal. Cuman di situ ya di situ mulai ngobrol. Gitu-gitu aja sih. Seumur Ica udah punya potensi yang cukup baik, aktingnya udah cukup baik. Kemudian Ica ini pintar juga loh, jangan ini. Jadi bisa menguasai karakternya dengan baik, cepat menghafalkan naskah. Dan buat saya dalam berakting justru jadi lebih bagus lagi hasilnya karena dibantu sama aktingnya Ica gitu. Selain kedua pria di atas, diam-diam Ungu juga mengamati gadis ini. Dan terbukti, dari sekian artis muda nan cantik di negeri ini, Ica terpilih sebagai model video klip untuk lagu Hampa Hatiku yang menjadi hit album terbaru Ungu. Dalam video klip tersebut, Pasha bahkan sampai mengangkat tubuh Ica. sebelum take-nya dimulai itu maksudnya sama sutradaranya di briefing dulu, nanti adegannya kayak gini terus nanti posisinya kayak gini gitu. Jadi memang sebelum take-nya dimulai itu udah tahu adegannya kayak gimana. Pasti seneng banget, siapa sih yang nggak tahu band Ungu gitu. Terus juga ya Ica berterima kasih banget karena mereka mempercayakan Ica sebagai jadi model video klipnya. Ceritanya anak raja gitu kan, ini kan ceritanya kayak kerajaan gitu, jadi Ica jadi anak rajanya. Terus habis itu sesuai sama tema lagunya sih ya, judulnya Hampa Hatiku. Jadi konsepnya tuh ceritanya nanti ada yang kita saling suka tapi cinta itu cinta terlarang gitu. Sejak syuting video klip ini, kabar kedekatan Ica dan Pasha mulai merebak. Berita itu kian kencang berhembus kala Pasha menyerahkan rangkaian mawar putih dan mendaratkan ciuman di pipi kanan kiri Ica. Namun adakah ini semua menjadi bukti yang kuat terjalinnya cinta di antara Pasha dan Ica? Apa pula tanggapan Oki Agustina terhadap video mesra tersebut? Bertahun-tahun sukses membangun image sebagai remaja baik dan santun, tiba-tiba saja Ica dihadapkan dalam sebuah pemberitaan miring. Ica sendiri tak pernah membayangkan
kalau berita tersebut akan menjadi sebuah kado pahit kala dirinya memutuskan untuk menarik diri dari lokasi syuting. Lantas sanggupkah Ica mempertahankan nama baiknya? Ku mencintaimu. Wanita mana yang tidak tertarik dengan Pasha? Selain karena popularitasnya sebagai vokalis ungu, harus diakui, Pasha mendapat anugerah ketampanan dan keindahan ragawi sebagai seorang lelaki. Kegagalannya mempertahankan rumah tangga bersama Okky Agustina tak membuat daya pikat Pasha luntur. Lihatlah, deret wanita yang pernah dikait-kaitkan dengan Pasha. Ada Aura Kasih, Acha Septriasa, Rosa, Rahma Azhari, dan tentu saja Ica. Namun selain Acha Septriasa yang memang sempat mendapat kado spesial dari Pasha, wanita lainnya termasuk Ica tak pernah benar-benar terbukti punya kedekatan khusus dengan ayah 3 anak tersebut. Itu nggak benar semua. Rekayasa sama sekali tidak benar, saya bisa jamin. Jadi waktu saya ditelepon pun, saya ketawa gitu. Karena yang tahu anak saya. Sehari-hari dia kemana sama saya. Gitu loh, bahkan apalagi ya menjelang keberangkatan itu kemana-mana sama saya. Dan memang kita masih banyak urusan yang harus kita kerjakan. Gitu. Jadi saya selalu ada di samping dia. Ya terserah lah gitu, maksudnya dia mau ngomong apa, dia mau bilang oh ya ini apa gitu. Nah, gitu. Yang pasti Ica percaya sama diri Ica sendiri dan Ica yakin gak ada. Benarkah tak ada rasa di hati Ica untuk Pasha? Okky sang mantan istri sebenarnya tahu persis apa yang ada dalam hati Pasha. Saat Pasha diam-diam bertandang ke rumah Acha Septriasa beberapa waktu lalu, Okky lah yang membuka kedok sang mantan suami di depan media. Lantas bagaimana dengan Ica? Mungkinkah Okky juga sebenarnya sudah mencium gelagat Pasha yang sedang mencari pacar untuk mengisi kehampaan hatinya? Aku nggak mau komen apa-apa, yang pasti itu bukan urusan aku lagi. Kalian salah alamat, kalau nanya ke aku, silakan tanya sama Pasha dan Alisanya langsung. Sekarang mau deket sama siapapun, dia mau ngapain sama siapapun, itu hak dia, bukan urusan aku lagi. Jadi tolong, aku sekarang udah punya kehidupan sendiri. Aku pengen lepas lah dari segala berita tentang dia gitu loh. Jadi ya boleh sekarang tolong dong, siap ada masalah apapun tentang Pasha, jangan dihubungin ke aku, karena kasihan anak-anakku gitu loh. Mereka kan belum ngerti. Kaget juga nggak? Enggak, biasa aja lah. Udah wajar lah nama orang, kalau memang pacaran ya mau orang ciuman tuh hak dia gitu. Karena gue pun kalau saat gue pacaran juga urusan gue. Tapi hubungannya mereka pertemanan atau seperti apa, Bing? Tanya langsung sama Pasha dan Alisanya. Thank you. Oke. Enggak, sama sekali enggak. Kita terakhir kontak tuh yang pas konser itu. Udah. Meski coba untuk tersenyum, namun Ica tak kuasa menutupi galau dalam dada. Bagaimana tidak, selama ini ia selalu menjaga nama baiknya agar tidak tercemar oleh pemberitaan miring. Dan tiba-tiba saja, video mesra ini muncul ke permukaan justru kala Ica sudah menarik diri dari dunia sinetron karena ingin fokus pada kuliahnya di Australia. Cobaannya, 5 hari lagi, tapi cobaan tetap aja ada. Ya nggak apa-apa, mungkin diuji kali kesabarannya. Jadi begitu Ica pergi, ya maksudnya memang karena emang nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi maksudnya cobaan Ica dan keluarga sih ya yang diuji. Kita pasti biarin lah, karena kalau kita semakin kita hadapi dengan senyuman, kan kalau kita diem, maksudnya kita tidak membalas kita semua, pahala buat kita kan, gitu, pahala dia yang berkurang, ya udahlah gitu. Jadi kita hadapi aja dengan senyuman semuanya. Lantas bagaimana nasib Ica nantinya? Sanggupkah Ica mempertahankan citra positif kala dirinya harus hidup di negeri orang tanpa dampingan sang bunda? Ataukah Ica bakal terjebak pada pergaulan bebas yang kerap melanda kaula muda saat lepas dari pengawasan orang tua? Ica tahu apa yang Ica lakukan. Itu. Jadi Ica percaya sama diri Ica sendiri, Ica juga bisa menjaga diri Ica. Ya insya Allah kalau Ica tetap bisa menjaga diri Ica nggak akan kenapa-kenapa. Saat Ica di sana pun nanti Ica akan pegang semua kepercayaan mama sama papa. Aliza Subandono bukan lagi kanak-kanak. Usianya sudah lebih dari 17 tahun. Tak ada yang salah ketika ia berusaha untuk menyelami apa arti cinta. Terlepas benar atau tidaknya berita ia berpacaran dengan Pasha, tentu kita berharap suatu saat nanti Ica benar-benar mendapatkan seorang pangeran yang mampu menjaga ketulusan cintanya.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis pukul 3 sore. Dan cek dan recheck setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat di jam yang sama. Tentunya hanya di RCTI Selalu Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.